Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Udinus bawa pulang 2 juara di ajang KBMI 2021. Bu, ini sebentar lagi sudah mau lulus. Kalau bisa jangan lulus dulu ya, Bu ya. Karena akan ada kompetisi-kompetisi berikutnya. Bagaimana untuk mencetak generasi-generasi berikutnya setelah Usama, Bu? Ya tadi ya, dari mata kuliah itu kan kita ada penugasan akhir ya. Salah satunya adalah lomba renovatif. Lalu dari lomba renovatif itu kita akan menemukan bahwa itu tugas akhir yang harus dilombakan di tingkat universitas. Dari situ kita menemukan bibit-bibit baru, ya, yang bisa kita lihat, oh ternyata idenya adik-adik itu luar biasa kreatif. Kadang nggak kepikiran nih kita sebagai dosen, dan mereka ternyata mampu membuat satu ide-ide yang luar biasa. Dan itulah menjadi satu bibit ya bagi kami untuk kita bimbing ya untuk kompetisi-kompetisi yang lain. Sudah menemukankah, Bu? Alhamdulillah, selalu menemukan. Selalu menemukan. Karena dari 3.000 sekian mahasiswa setiap semester. Ya. Baik, Pak Mada, ini kan diadakannya secara virtual ya Pak. Iya. Sebenarnya apa perbedaan yang secara virtual maupun yang dilakukan secara langsung begitu? Apakah ini juga berbeda secara mental kepada teman-teman mahasiswa, Pak Mada? Oke, kalau yang secara langsung tentunya teman-teman itu datang ke Brawijaya, terus bikin stand selayaknya stand pameran. Nah, kalau yang di virtual ini, dia bikin standnya bervariasi, ya bisa bikin stand yang seperti asli, kemudian divideokan. Nah, tapi karena kampus kita Udinus itu terkenal dengan teknologinya, tentunya kita nggak mau yang hanya sekedar bikin tenan terus di shoot saja kamera, nggak. Ya, kemarin jadi, seperti apa itu yang ditampilkan? Oke, jadi kita inovasikan dengan teknologi, ya kita pakai green screen penuh seperti layaknya video di studio gitu. Tapi itu semua yang ngerjakan dari mahasiswa. Jadi ada kolaborasi antara mahasiswa di antar fakultas ini untuk bikin stand kita itu stand yang tidak biasa gitu ya. Jadi digital, kita pakai green screen full layar, terus meja-mejanya digital, tapi produknya tetap terlihat jelas. Baik, kalau mahasiswa Udinus atau Dinusian ingin melihat hasil karya itu bisa tidak Pak? Dipublikasikan tidak? Kalau itu hak dari KMI-nya ya, sepertinya saya kurang tahu. Seperti kalau bisa teman-teman cari mungkin di YouTube saja, KMI Expo 2021, karena itu semua kan serangkaian acara dari KMI Award-nya. Nah, mungkin mereka punya rekamannya semua itu. Oke, jadi bisa langsung akses ke KMI Expo 2021. Usama, lawan terberatmu siapa waktu itu? Kalau dari saya, kemarin saya juga melakukan sebuah riset beberapa kompetitor dari yang ikut KBMI. Sudah siap ya dia ya Bu ya, karena sudah sering ikut kompetisi, langsung riset ya. Dari keseluruhan kompetitor itu menurut saya yang terberat yang udah berstandar CV. Itu dari Atmajaya kalau nggak salah. Atmajaya. Iya. Baik. Kalau nggak salah Mikom atau Atmajaya gitu dari Yogyakarta. Itu yang terberat. Kemudian ada juga dari univ negeri seperti Undip, UNES. Nah itu karena mereka juga melakukan basic startup. Kalau kita tahu startup itu kan udah kelihatan besar gitu ya. Nah dari situ saya cari apa sih kekurangan kelebihan mereka. Nah ternyata dari saya bisa melihat dari sisi itu untuk menampilkan kelebihan dari produk saya. Baik Bu Nila, tentunya tidak semua mahasiswa ingin tertarik untuk mengikuti kompetisi. Bagaimana yang belum pernah mengikuti kompetisi, yang kebetulan lagi nonton Kampus Corner, mereka tertarik untuk mengikuti kompetisi, mengikuti jejak Usama, apa yang dilakukan? Oke, iya, jadi memang kompetisi itu sebenarnya terbuka untuk semua ya, semua mahasiswa Udinus, dan kita dengan sangat senang hati ya. Tetapi memang kompetisi itu biasanya memang dibatasi, di setiap perguruan tinggi itu hanya mengirimkan beberapa. Nah, ini yang sudah sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya, plus tahun ini juga mahasiswa itu mengirimkan proposal ke kami. Ya, kita biasanya akan buka sosialisasi kepada mahasiswa, ada event ini, kompetisi ini, kemudian siapapun diperbolehkan mendaftar. Tapi memang tetap kami lakukan evaluasi internal terlebih dahulu untuk memastikan yang kita berangkatkan tingkat nasional itu betul-betul yang sudah pilihan. Biasanya berapa yang diberangkatkan Ibu? Oke, kalau ketentuannya kemarin untuk KBMI ini adalah 20, hanya 20 unit usaha saja yang diperbolehkan. Dan itu dari semua jurusan ya, di Jurusan, Udinus. ya. Kemudian caranya bagaimana untuk mahasiswa supaya ikut terlibat Ibu? Ya, tadi bahwa kita pasti akan buka sosialisasi ya, yang kita announce di media di Udinus ataupun di luar. Kemudian nanti mahasiswa akan membuat satu proposal yang kita sudah sediakan template-nya. Dia tinggal mendaftar saja seperti itu. Nanti kemudian kita seleksi di internal. Baik, Pak Mada, kemarin itu waktu di ajang ini, apakah kreativitas mahasiswa ini cukup terlihat di sana, Pak? Iya, cukup terlihat ya. Termasuk ini salah satu produk yang sudah ditampilkan. Ya. Ada peluang-peluang juga yang
Misalkan kemarin dia karena statusnya lagi COVID juga banyak yang jual jamu, ya ada yang jual sirup, itu yang inovasinya itu bisa memang kadang-kadang di luar kayak seperti pemikiran harus kita, dipancing gitu. dulu untuk muncul begitu ya Iya, Pak? Iya. Ya, ide-ide kreatif dari mahasiswa itu yang jarang sekali kita temukan di dosen-dosen itu. Nah, kita supportnya saja, tapi ide kreatifnya memang muncul dari dosen itu, Nah, dari mahasiswa itu. Iya, ide dari mahasiswa itu muncul, kemudian disupport oleh dosen. Nah, ini gongnya ini adalah dinilai oleh para dewan juri. Seberapa capable-nya para dewan juri kemarin menurut pantauan Pak Madang? Oh, kalau dewan juri capable sekali, dan bahkan kalau di expo online-nya itu unik sekali. Mereka tidak terlihat seperti juri. Ya, karena kalau dia terlihat seperti juri, pasti wah ini bakal disiapin gitu kan. Oke, nah, termasuk ya. jam sesi penjuriannya pun tidak ada. Jadi juri bisa datang kapanpun dan juri boleh sebagai tamu biasa. Nah, itu makanya Itu cara yang unik ya, Iya. mereka Jadi kita nggak tahu menilai. ini juri atau pembeli. Gitu kan. Kita sebagai penjual kan kita nggak tahu ini juri atau sebagai pembeli. Jadi kita harus maksimal gitu ya, walaupun itu juri, walaupun itu pengunjung, ya kita harus bisa Standar pelayanannya. Iya, pelayanannya yang baik, produknya dijelaskan dengan baik. Seperti itu. Oke, Usahaman ini nantinya produk ini akan berhenti di sini saja atau akan dikembangkan atau akan dijual langsung ke pasar? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kampus Corner.